Kagaya Ubuyashiki adalah sosok penting di anime Kimetsu no Yaiba. Dia adalah pemimpin Hashira sekaligus pemimpin pasukan pemburu iblis. Dia tidak pernah terlihat bertarung, tapi selalu muncul sebagai pria lemah yang harus dipapah ketika berjalan. Penglihatannya pun tidak bagus, meski begitu, Kagaya adalah orang yang sangat dihormati di organisasi pasukan pemburu iblis. Setiap kata-kata yang terlontar dari mulutnya adalah perintah yang harus diikuti bahkan oleh Hashira paling arogan sekalipun. Dia juga sangat bijaksana dalam setiap keputusannya. Kagaya punya peranan penting dalam perang antara pemburu iblis dan iblis bawahan Ikibutsuji Muzan. Dia meneruskan cita-cita para leluhurnya untuk menyingkirkan Muzan demi perdamaian dunia. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kisah singkat Kagaya Ubuyashiki, sang pemimpin para pemburu iblis. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kagaya lahir dan dibesarkan di klan Ubuyashiki. Sebagai seorang anak laki-laki yang lahir di keluarga tersebut, dia dikutuk dan menderita sebuah penyakit yang perlahan-lahan menyerang seluruh tubuhnya. Dikarenakan klan Ubuyashiki memiliki hubungan darah dengan Kibutsuji Muzan. Kagaya merupakan pemimpin ke-97 dari organisasi pasukan pemburu iblis yang dia teruskan secara turun-temurun. Para pemburu iblis dan anak buahnya sangat menghormatinya dan menyebutnya sebagai Oyakata sama. Kagaya Ubuyashiki menjadi pemimpin pasukan pemburu iblis sejak usianya 4 tahun. Dia memiliki istri bernama Amane yang sangat setia menemani sampai akhir hayatnya. Meski sekarang fisiknya lemah, dulunya dia adalah orang yang paling disegani dan dihormati oleh semua orang. Dikarenakan kesehatannya yang perlahan semakin memburuk, membuat kondisinya menjadi semakin lemah. Dia menderita penyakit keturunan yang dimulai dari dahinya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Penyakitnya itu membuatnya terlihat seperti terbakar atau pelan-pelan membusuk. Penyakitnya juga hanya diturunkan kepada anak laki-laki di keluarga Ubuyashiki. Karena penyakit ini, dia tidak bisa melihat apapun karena dahinya dalam kondisi busuk yang menyebabkan matanya menjadi buta. Penyakitnya perlahan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya dan seiring berjalannya waktu, penyakit itu lama-kelamaan akan membunuhnya. Penyakitnya juga tidak bisa dikendalikan atau disembuhkan. Meski sakit parah, Kagaya masih berjuang melawannya dan memimpin pasukan pemburu iblis. Kagaya Ubuyashiki juga selalu berusaha untuk mengingat seluruh nama-nama anggota pasukan pemburu iblis yang meninggal. Dia sadar jika dirinya terlalu lemah untuk melawan iblis, dan hanya bisa membalas jasa mereka yang gugur dengan cara mengingat nama-namanya. Pada usia 14 tahun, Kagaya pertama kali bertemu dengan Gyomei Himejima yang pada saat itu masih berprofesi sebagai biksu buta yang akan dieksekusi akibat dituduh telah membunuh anak-anak asuhnya. Dan Gyomei nantinya akan menjadi pemburu iblis dan menjadi salah satu orang kepercayaan Kagaya yang paling dipercaya. Beberapa waktu kemudian, Kagaya bertemu dengan seorang shinobi yang berubah menjadi pemburu iblis bernama Uzui Tengen. Tengen telah meninggalkan masa lalunya dan tidak mau menjadi pembunuh kejam seperti ayah dan saudara laki-lakinya. Kagaya memuji Tengen atas keputusannya itu untuk meninggalkan segalanya dan siap menerima arah baru dalam hidupnya. Karena tersentuh oleh kata-katanya, Tengen kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kagaya dan kini dia menjadi sangat setia kepada Kagaya. Selanjutnya, Kagaya bertemu dengan Sanemi dan disusul oleh Hashira-Hashira yang lain. Selama persidangan Tanjiro oleh Hashira karena menyembunyikan saudara perempuan iblisnya yaitu Nezuko, Kagaya muncul untuk pertemuan setengah tahunannya. Terlihat, para Hashira langsung membungkuk saat Kagaya muncul di hadapan mereka. Bahkan, Hashira paling arogan pun seperti Sanemi dan Obanai harus tertunduk patuh. Selanjutnya, pada arc kereta Mugen, ketika dia mengetahui bahwa tidak satu pun dari 200 penumpang di kereta Mugen tewas dalam serangan iblis itu, Kagaya memuji Kyojuro yang tumbang atas pengorbanannya. Dia tidak sedih dengan kematian Hashira, karena dia menyatakan bahwa dia sendiri tidak memiliki waktu lama untuk hidup dan akan segera bergabung dengan para Hashira yang lain yang sudah meninggal.
Dia juga tampak sangat senang setelah mengetahui keberhasilan Uzui Tengen dan Tanjiro bersama kawan-kawannya dalam mengalahkan iblis bulan atas ke-6 di distrik hiburan. Dia menyatakan bahwa kematian iblis bulan atas tidak pernah terjadi selama lebih dari 100 tahun sebelumnya, dan mengatakan bahwa kematian iblis bulan atas saat ini adalah sebuah pertanda baik untuk masa depan yang akan datang. Lalu, saat arc pelatihan Hashira nanti, Kagaya akan didatangi oleh Kibutsuji Muzan di rumahnya. Saat itu, kondisi Kagaya sudah cukup parah dan hanya bisa berbaring sambil ditemani istrinya Amane. Dia juga mengatakan bahwa dia dan pasukan pemburu iblis lainnya akan segera menghabisi Muzan hari itu juga. Setelah percakapan yang begitu panjang, Kagaya berterima kasih kepada Muzan karena dengan kematiannya ini, semangat juang semua pasukan pemburu iblis akan semakin membara. Tidak lama kemudian, Kagaya meledakkan dirinya hingga berhasil membuat Muzan terluka. Momen kematiannya tersebut sekaligus menjadi akhir dari perjalanan hidupnya Kagaya Ubuyashiki di anime Kimetsu no Yaiba. Itu dia pembahasan singkat tentang kisah perjalanan hidup Kagaya Ubuyashiki, sang pemimpin pemburu iblis. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.